Baik ya, Rizky. Sekarang kamu saya panggil ke sini. Aku ingin sebenarnya cuma tanya-tanya aja, ya. Kamu nanti jawab apa yang kamu pikirin aja. Neng sebelumnya kira-kira kamu sudah tahu belum masalah apa ya? Kenapa bu? Ini kan saya kemarin bilang ada wawancara terkait masalah gitu ya. Kira-kira kamu udah paham masalah yang kamu buat atau apa gitu? Kenapa saya panggil kamu di sini? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi begini ya. Ini kita menindaklanjuti laporan-laporan yang kemarin, ya, bahwa ternyata sampai kemarin ini tuh kamu masih apa ya, kurang bisa mengontrol diri ketika bermain dengan teman. Kan masih ada laporan-laporan kan. Nah, ini kan. Nah, sebenarnya yang kamu lakukan itu sengaja atau tidak, itu namanya bullying. Membuli tahu kan ya? Nah, bullying itu apa? Iya, ya, pokoknya menyakiti lah ya, menyakiti atau ibaratnya ya kamu bertindak yang misalnya membuat orang lain tidak merasa nyaman, itu kan bullying. Jadi kalau menurutmu dulu lah ya, kalau kamu itu bertindak seperti itu tuh benar atau salah sih? Kamu sadar itu salah. Terus kalau salah itu kan manusia itu kan ya nggak ada yang luput dari yang namanya salah. Pak Agung itu salah, sama juga besok salah kadang. Kita itu ya sebenarnya tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi kan ya sebenarnya itu kan bisa dihindari gitu ya. Di sini Pak Agung tidak akan menyalahkanmu sebenarnya. Yang namanya kamu kemarin sudah bilang itu nggak sengaja, gitu, main-main kan gitu ya. Nah, tapi kira-kira nih, kalau sekarang saya minta solusi dari kamu gitu loh, apa yang akan kamu lakukan agar nggak salah lagi gitu? Kira-kira kamu ngapain? Misalnya hati-hati kalau main gitu ya. Kamu kan sadar tenagamu besar kan, kamu kan badan besar. Ya Pak aku udah bilang ya. Nah kalau kamu kok nganu Fikri yang kecil kayak gitu yo, walaupun kamu itu nggak sengaja ya tetap aja sakit kan, kota lah, kota juga kan tetap kota, tekek yo tetap sakit karena tenagamu besar. Jadi mungkin apalagi yang pengen kamu lakukan? Mau janji apa gitu apa gimana? Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Nah sekarang gini aja, kamu kalau di kelas itu sudah merasa jadi teman yang baik gak buat teman-temanmu? Belum, kamu sadar itu? Iya, ya gak apa-apa kalau kamu memang sadar kayak gitu. Kalau seharusnya kan kamu jadi teman yang baik ya, ya kan? Karena apa ya? Memang harus seperti itu, memang harus baik gitu. Terus aku tanya lagi, sakjane itu kenapa toh kamu itu kok bersikap kayak gitu itu kenapa tuh? Kok sok usil gitu itu kenapa tuh? Alasannya apa itu? Apa sih yang kamu tuh kok tiba-tiba pengen gini gitu, itu kenapa gitu? Kenapa? Iseng gitu? Iseng aja? Gak ada yang lain? Apa kalau kamu disakiti temenmu gitu? Atau yang ngecek-ngecek kayak gitu? Pernah juga? Karena diejek, marah gitu ya, terus pengen membalas gitu ya? Ya tapi gak apa-apa sih. Kamu percaya nggak kalau sebenarnya temenmu itu keluarga? Iya.
kamu pengen nggak berusaha melindungi mereka, berusaha berteman baik dengan mereka? Kamu sadar nggak penting nggak seperti itu? Kamu seneng nggak tau sama teman-temanmu di kelas ini? Seneng? Kamu berteman dengan mereka itu seneng nggak? Seseneng apa kamu berteman dengan mereka? Seneng banget gitu. Seandainya kamu diberi pilihan mau tetap berteman dengan mereka atau mau ganti teman di tempat lain, kamu milih yang mana? Udah terlanjur seneng kamu sama mereka. Ya, itulah. Oke, kemarin kan kita buat keyakinan kelas, ya. Mas Rizky juga, kamu juga ini kan nempelin sendiri, kamu nulis sendiri kan, ya kan. Terus ada juga yang kita sepakati bersama itu kan, ya. Terus apa yang kamu tulis tentang membuat ketertiban di kelas? Kamu nulis apa kemarin? Tentang apa? Masih ingat ya? Menjaga teman-teman gitu, ditulis gitu. Ya, apa-apa. Kalau lupa nggak apa, nanti dibaca lagi ya. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah kamu itu sudah yakin akan melaksanakan apa yang kamu yakini kemarin itu, yang kamu tulis itu? Yakin? Kamu kan nulis. Kalau kamu yakin berarti dilakukan gitu kan? Yakin nggak kira-kira? Yakin? Yakin melakukan itu semua ya. Termasuk yang kita sepakati kemarin, bahwa kita harus menciptakan suasana yang kondusif. Itu apa saja? Damai, rukun, ya, tenang, gitu ya. Ya berarti itu kan nggak boleh melakukan apa? Pembulian. Sebenarnya Pak Agung tahu kamu tuh nggak sengaja, ya kan? Tapi ya Pak Agung ingatkan lagi, kamu tuh kan badannya besar gitu loh, tenagamu besar. Kalau kamu masih seperti itu, kasihan teman-teman. Dikontrol tenaganya ya, jangan berlebihan. Lalu kalau kamu berlebihan, repot kan? Kayak kemarin itu si Morris itu diapain sama si Nathan kemarin kan? Nathan gede, Morris ya tahu. Jelas. Sekarang, kalau kamu yakin itu kan berarti keyakinan itu sudah kamu tulis, sudah kamu tempel, sudah diyakini kan. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Sedia. Terus dicoba amanah. Ini namanya Pak Agung membuat kamu untuk konsisten dengan amanah. Konsisten itu terus menerus. Terus rencananya apa yang akan kamu lakukan? Apa? Berusaha menepatinya, ya, bertanggung jawab, gitu. Bagus. Jadi intinya Pak Agung di sini mengingatkan Rizky, ya, kita punya kesepakatan, kita punya keyakinan, bukan kesepakatan, kita punya keyakinan. Keyakinan itu dari diri sendiri. Sudah tanda tangan kan kemarin? Sudah mengiyakan harus dilakukan. Maka dari itu memang seharusnya kamu melakukan itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ya, Pak Agung senang kamu agak pada perubahan, banyak perubahan juga. Mudah-mudahan perubahan ini berlangsung sampai nanti. Ya, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa? Mau berubah? Ya. Sekarang kamu fokusnya belajar, biar jadi anak pintar. Dan fokusnya belajar. Main boleh, bercanda boleh, tapi jangan terlalu. Jangan sampai kamu dikira membuli orang. Saya juga kasihan sama kamu. Gak apa-apa kamu terus menjadi tersangka, ya kan?
Ya kan? Kemarin-kemarin ini teman-temanmu tiba-tiba nyalain kamu semua kayak gitu kan? Sakit hati nggak kamu itu? Iya kan? Marah nggak? Kan kalau kamu udah berubah jadi baik kan kamu nggak disalah-salahin lagi. Nah, sebenarnya itu saja yang ingin saya sampaikan, intinya seperti itu, saya mengajarkan itu. Nanti setelah ini tolong panggilkan Nathan T, suruh ke sini. Janji ya, salaman dulu, janji. Ini Mas Nathan Taufikur Rahman. Nathan tahu nggak kira-kira Pak Agung panggil sini kenapa? Nggak tahu. Memang Pak Agung tadi juga menyampaikan saya menemukan itu di kamu gitu ya. Tapi apa itu saya belum sampaikan. Ya, Pak Agung itu akhir-akhir ini melihat kamu itu kok kurang bisa mengendalikan emosi, betul ya? Gampang marah gitu ya? Ya, enggak. Ya. Jadi memang benar ya kamu gampang marah ya sekarang. Saya tuh anggap kok kamu sedikit-sedikit kok emosi, sedikit-sedikit emosi itu kenapa? Gitu. Dan kamu meluapkan amarahmu itu kan sama teman-teman. Ya, sampai kemarin ada kejadian kamu nendang Morris, ya kan? Ya, Pak Agung itu sadar ya, hal itu salah. Semua orang itu juga pasti melakukan kesalahan, ya kan? Saya juga iya, nggak lepas dari semua. Pak Agung itu kadang-kadang salah juga. Apa sering salah saya juga kepala nggak sadar, ya kan? Tapi ya gimana ya, namanya orang salah itu ya kita harus bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu nggak mau menyelesaikan masalah ya jangan buat masalah kan sebenarnya itu gampang. Di sini Pak Agung tidak akan menyalahkan kamu, enggak. Saya cuma mau tahu saja. Nah, sebenarnya kenapa kok kamu tuh kok seperti itu gitu? Kamu tuh merasa gimana gitu? Apa yang kamu rasakan? Apa? Tenangan. Pengen tenang gitu. Kamu pengen belajar gitu ya. Jadi pengen berusaha belajar, pengen tenang, tapi kamu nggak dapat ketenangan itu. Itu ya, yang kamu rasakan itu. Terus kamu marah gitu. Kamu pengen menyalahkan semuanya gitu. Ya, Pak Agung itu tahu kamu udah banyak berubah ya. Sekarang kamu bisa nulis, bisa baca. Saya bangga sekali bersama kamu kan. Beneran sekali. Pak Agung itu bangga banget. Kamu tuh banyak sekali berubah sekarang. Cuma memang ya kamu butuh ketenangan itu ya untuk bisa belajar gitu ya. Saya sadar juga. Kamu nggak mau sampai tinggal kelas lagi. Kamu malu gitu kan ya. Tapi kemarin mau gimana lagi ya kan? Terus kamu berusaha kayak gitu. Saya seneng banget kamu kayak gitu. Wah, kamu tuh oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya itu sebenarnya pengen cari solusi aja. Jadi kan kemarin kemarin kan kamu memang seperti itu, ya kan? Sudah terbukti seperti itu. Aku itu nggak nyalahin kamu. Saya cuma pengen tahu aja, kok kamu nggak kok bisa bersikap seperti itu, kenapa gitu loh. Jadi, Kalau saya pengen tenang. pengen tenang gitu ya. Kamu tuh intinya kamu berusaha, kamu saja berusaha untuk pengen bisa gitu ya. Ya, oke. Jadi saya sudah menangkap poinnya, alasanmu. Pak Agung bisa menerima alasanmu ya. Oke, saya paham itu. Tapi ya itu kan,
yang namanya apa itu, kondisi kelas itu kan banyak orang ya. Kamu nggak bisa apa ya, memaksa orang lain untuk bersikap sama seperti itu kan nggak bisa. Saya tahu kamu sudah berusaha membuat kelas itu kondusif, itu wujud tanggung jawab kamu sebagai ketua kelas. Saya senang kamu bersikap seperti itu. Tapi kembali lagi ya, yang namanya marah itu tidak menyelesaikan masalah ya kan. Sekarang kita sampaikan ke kegiatan kita kemarin. Kita kan buat keyakinan itu. Keyakinan kelas itu kan sesuatu yang kamu yakinkan gitu. Dari dirimu sendiri lah itu. Kamu nulis kan, ditempel. Bukan dari saya, dari dirimu sendiri. Ditempel, kamu ingat-ingat, kalau kamu lupa kamu baca lagi kan gitu. Termasuk yang kemarin kalian sudah ditandatangani sama temanmu itu, sama kamu itu loh. Itu kan ada di situ juga. Pak Agung tempel, kamu bisa baca lagi setiap saat. Sekarang, menurut kamu, apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu tulis kemarin? Yakin? Kamu bisa menyelesaikan itu, melakukan itu semua. Coba gitu ya. Ya. Sekarang terkait dengan apa yang kamu permasalahkan sekarang. Ya. Kira-kira kemarin kamu nulis apa tentang yang menciptakan kedisiplinan? Kamu nulis apa? Lupa apa masihnya? Lupa. Ya. Cuma kan kemarin kita memang menyepakati ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Saya itu sebenarnya pengen cari solusi aja. Jadi kan kemarin kemarin kan kamu memang seperti itu, ya kan? Sudah terbukti seperti itu. Aku itu nggak nyalain kamu, saya cuma pengen tahu aja kok kamu kok bisa bersikap seperti itu, kenapa gitu loh. Jadi, Kelas itu pengen belajarnya pengen tenang. pengen tenang gitu ya. Kamu tuh intinya kamu berusaha, kamu saja berusaha untuk pengen bisa gitu ya. Ya, oke. Jadi saya sudah menangkap poinnya, alasanmu. Pak Agung bisa menerima alasanmu ya. Oke, saya paham itu. Tapi ya itu tak. Yang namanya apa itu? Kondisi kelas itu kan banyak orang. Ya, kamu nggak bisa apa ya, memaksa orang lain untuk bersikap sama seperti itu kan nggak bisa. Saya tahu kamu sudah berusaha membuat kelas itu kondusif, itu wujud tanggung jawab kamu sebagai ketua kelas. Saya senang kamu bersikap seperti itu. Tapi kembali lagi ya, yang namanya marah itu tidak menyelesaikan masalah ya kan. Sekarang kita sampaikan ke kegiatan kita kemarin. Kita kan buat keyakinan itu. Keyakinan kelas itu kan sesuatu yang kamu yakinkan gitu. Dari dirimu sendiri lah itu. Kamu nulis kan, ditempel. Bukan dari saya, dari dirimu sendiri. Ditempel, kamu ingat-ingat, kalau kamu lupa kamu baca lagi kan gitu. Termasuk yang kemarin kalian sudah ditandatangani sama temanmu itu, sama kamu itu loh. Itu kan ada di situ juga. Pak Agung tempel, kamu bisa baca lagi setiap saat. Nah. Sekarang, menurut kamu, apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu tulis kemarin? Yakin? Kamu bisa menyelesaikan itu, melakukan itu semua. Coba gitu ya. Ya. Sekarang terkait dengan apa yang kamu permasalahkan sekarang. Ya. Kira-kira kemarin kamu nulis apa tentang yang menciptakan kedisiplinan? Kamu nulis apa? Lupa apa masihnya? Lupa. Ya. Cuma kan kemarin kita memang menyepakati ya, kalau kita harus membuat
suasana kelas menjadi kondusif. Kondusif itu kemarin sudah Pak Agung jelaskan kan, diantaranya kelasnya harus gimana? Tenang, ya, tertib, ya kan? Ya. Kalau sudah tertib, sudah tenang, belajar kan jadi enak, ya kan? Nah, itu yang kamu mau kan sebenarnya, kayak gitu kan? Karena kita berusaha untuk meyakinkan diri, kita melakukan apa yang dikeyakinan kelas itu semua. Paham? Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya untuk ditulis saja, tapi kita harus melaksanakan. Terus rencananya, terus sekarang rencanamu apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk bisa melakukan apa yang kamu tulis itu semua itu kemarin? Pelan-pelan ya, kamu mau berusaha gitu ya, pelan-pelan ya. Memang harus gitu. Kamu harus berani untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu tuliskan, kamu lakukan. Termasuk mengelola marah. Jengkel itu boleh, semua orang juga punya perasaan itu. Kalau nggak suka pasti marah, jengkel gitu. Tapi jangan meluapkan marahmu itu ke orang lain, apalagi sampai menyakiti. Aku kan sudah cerita kemarin kan, dulu rasanya seperti itu. Kamu takut nggak sih seperti itu? Kalau sampai di penjara, kalau sampai nggak lulus, takut nggak sebenarnya? Jangan sampai karena marahmu kamu lepas kendali, menyakiti orang, berakibat fatal. Tapi Rizky juga sudah saya bilang. Kemarin kan Pak Agung bilang, ikatlah tanganmu pakai apa? Pakai keyakinan kelas. Kalau kamu lupa, baca lagi. Kamu sempatkan baca, aku harus gini. Diikat itu bukan dalam arti sebenarnya, itu kamu harus bisa mengontrol diri dengan membaca keyakinan kelas. Begitu ya? Intinya kamu setuju dengan apa yang kita bicarakan kemarin. Di sini saya tidak menuntut apa-apa dari kamu. Kamu sudah menyolusikan sendiri kan? Kamu ada solusi sendiri dari kamu. Ya, itu yang harus kamu lakukan. Ya. Nah itu, saya sangat senang sekali. Pak Agung itu bangga kamu itu bisa. Seandainya pun kemarin itu tahun kemarin kamu kayak gitu aja kan. Kayak ini loh, kayak sekarang ini loh, kayak gini aja loh. Saya nggak akan menawarkan saya nggak akan ngobrol sama bapakmu tentang kamu loh. Seandainya kamu kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau yang sudah berlalu ya sudah, nggak bisa disesali. Sekarang yang harus dilakukan apa? Kita lihat yang akan terjadi di hari yang akan datang. Yang sudah ya sudah, udah. Sesedih-sedihnya kamu, sekecewa-kecewanya kamu, jangan terlalu berlarut di itu. Ya. Nah, fokusmu sekarang apa gitu. Kalau kamu mau fokus, mau bisa, kamu fokus pada diri sendiri. Ya. Dan kendalikan marah. Kasihan juga, mereka juga sebenarnya secara umur masih adik-adikmu toh. Ya sama kamu ya pastinya takut, ya kan? Jadi jangan begitu. Kamu sebagai yang lebih dituakan, kamu harus mencontoh, memberikan contoh yang baik, meneladani yang baik. Pak Agung bangga benar kamu bisa jadi ketua. Kemarin mampu mau jadi ketua, saya seneng loh. Pak Agung bangga benar loh. Sekarang kamu kalau disuruh baca bisa. Kalau disuruh mengerjakan mau. Tadi saja Pak Agung mau ngasih soal, yang lain cuma 10, kamu minta 20.